Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerupuk Paru izin untuk mempresentasikan terkait tugas kelompok kami pada mata kuliah Technopreneurship terkait bisnis model. Jadi, di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas, contohnya seperti rencana pemasaran dari bisnis model kami, analisis risiko, prototipe, serta gambaran dari bisnis kami secara garis besar yaitu dicantumkan di bisnis model Canvas. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Amanda Putra dengan NIM F1B02310024 dan saudara serta saudari saya silahkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Yazid Zidan dengan NIM F1B02310015. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Firly Ardian dengan NIM F1B02310032. Perkenalkan, nama saya Atika Elvina dengan NIM F1B02310041. Nah, jadi di sini kami berempat akan menjelaskan yang sedang telah kami diskusikan dan telah kami rancang terkait produk kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasan yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh saudara saya Muhammad Yazid Zidan. Silahkan. baik. Di sini yang pertama ada latar belakang yang di mana seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional. Salah satunya adalah kerupuk. Kerupuk paru merupakan inovasi baru berbahan paru sapi yang memiliki rasa gurih dan kandungan gizi lebih tinggi. Permintaan terhadap cemilan berbahan hewani terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Kerupuk paru juga menjadi peluang bisnis yang potensial dengan pasar yang luas. Jadi laporan ini kami susun untuk menjelaskan rencana bisnis kerupuk paru secara singkat, mulai dari konsep hingga analisis risiko. Lanjut. Kemudian di sini ada beberapa tujuan yang di mana tujuan penulisan laporan produk cemilan kerupuk paru dapat dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ide dan latar belakang usaha kerupuk paru, menguraikan proses produksi dan strategi pengembangan produk, menyusun perencanaan bisnis menggunakan model bisnis, model kanvas, merancang strategi pemasaran, menganalisis potensi risiko, dan menyediakan dasar pertimbangan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini juga ada manfaat laporan. Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini, yang pertama, sebagai panduan dalam memulai dan mengelola usaha kerupuk paru secara profesional dan terencana. Kemudian sebagai informasi awal untuk mengetahui potensi usaha kerupuk paru dan kelayakannya. Dan yang ketiga, menjadi referensi untuk memahami penerapan model bisnis dan strategi usaha kecil menengah atau UMKM. Dan yang terakhir, memberikan gambaran bagi kita mengenai proses dan kualitas produk kerupuk paru yang dihasilkan. Selanjutnya, kemudian di sini ya, eh, ada perencanaan bisnis yang di mana eh, bisnis yang kami buat ini merupakan kegiatan yang kami lakukan secara untuk memproduksi, menjual atau mendistribusikan barang dan jasa demi memperoleh keuntungan. Jadi dalam konteks ini, usaha kerupuk paru bergerak di bidang kuliner dengan menawarkan produk makanan ringan berbahan dasar hewani. Selain fokus pada penjualan, bisnis ini juga mencakup pengelolaan sumber daya, strategi pemasaran, serta pemenuhan kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Pemahaman dasar tentang konsep bisnis ini menjadi landasan penting dalam merancang dan mengembangkan usaha kerupuk paru. Selanjutnya, di sini ada model bisnis kanvas yang di mana bisnis model kanvas atau BMS ini adalah kerangka yang dapat kita gunakan untuk merancang dan memvisualisasikan model bisnis secara matang. BEMS ini terdiri dari 9 elemen kunci yang saling terkait.
seperti segmen pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Jadi dengan BMC, perusahaan dapat lebih mudah memahami cara menciptakan nilai dan menyesuaikan strategi bisnis secara efektif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Jadi model bisnis Canvas ini nanti akan dijelaskan lebih detail dan eh, berurutan pada slide selanjutnya. Lanjut, di sini ada rencana pemasaran produk. Yang dimana rencana pemasaran produk ini ada tiga. Yang pertama, perencanaan pemasaran produk. Jadi perencanaan pemasaran ini adalah aktivitas strategi yang bersifat multifungsi dan lintas divisi, di mana tujuannya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era globalisasi. Kemudian yang kedua, perencanaan manfaat perencanaan pemasaran, yang dimana manfaatnya ini memberikan arah dan fokus bagi perusahaan sehingga mampu memaksimalkan keuntungan secara lebih efektif. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan pemasaran yang dimana di sini yang pertama perencanaan produk baru, yang dimana perencanaan ini dibuat sebelum peluncuran produk, layanan, atau merek baru untuk mempersiapkan sumber daya dan strategi yang dibutuhkan. Kemudian ada perencanaan tahunan, yang dimana perencanaan ini dilakukan setiap tahun untuk produk atau layanan yang sudah ada, disesuaikan dengan perubahan pasar dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada analisa risiko bisnis. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisa risiko bisnis, di mana analisa risiko bisnis ini terdiri dari yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis risiko bisnis. Analisis risiko bisnis adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengukur bagaimana potensi risiko yang dapat terjadi eh, yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan dalam bisnis yang dilakukan. Yang dimana dalam analisis risiko bisnis ini membantu eh, perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan ancaman dan dampak negatif dari risiko yang ada. Yang kedua yaitu tujuan analisis risiko bisnis, di mana tujuan utama dalam analisis risiko adalah menentukan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak risiko, di mana dengan analisis ini perusahaan dapat memprioritaskan sumber daya, mengurangi risiko signifikan, dan tetap fokus pada tujuan bisnis. Proses ini perlu dilakukan secara berkala atau secara bertahap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis risiko bisnis, di mana fungsi analisa risiko bisnis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengambil keputusan atau solusi terbaik, di mana fungsi ini berguna untuk mewujudkan analisis risiko bisnis yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua yaitu mengurangi biaya akibat risiko. Biasanya dalam setiap bisnis itu biaya yang dibutuhkan untuk menanggulangi kejadian pasca mengalami risiko tidaklah sedikit. Sehingga kita membutuhkan analisa risiko bisnis yang dapat membantu perusahaan agar tetap efisien dalam pengelolaan keuangannya. Yang ketiga yaitu memahami risiko yang mungkin terjadi. Dalam bisnis perlu memahami bagaimana risiko yang mungkin terjadi sedetail mungkin untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Yang keempat yaitu mengukur pencapaian solusi yang telah dilakukan, eh, di mana perusahaan mungkin telah menerapkan beberapa solusi sebagai langkah mitigasi atau upaya dari hasil analisis risiko bisnis sebelumnya. Next, yaitu bagian deskripsi produk dari produk Pupuk Paru ini. Yang pertama itu nama produk yang kita gunakan yaitu Pupuk Paru. Yang dimana untuk deskripsi umum dari Pupuk Paru yaitu camilan yang berkhasiat, yang bermanfaat untuk kebugaran serta kaya akan protein. Yang dimana
memiliki komposisi bahan baku yaitu dari paru sapi segar. Selanjutnya itu komposisi bahan baku tambahannya, di mana bahan baku yang kita gunakan yaitu seperti bawang putih, ketumbar, kencur, garam, penyedap rasa, tepung terigu, tepung beras, air, minyak goreng. Selanjutnya untuk karakteristik produk dari produk kerupuk paru ini yaitu memiliki tekstur yang renyah dan padat, rasa yang gurih serta aroma yang khas, dan tinggi akan protein dan dapat menjadi pengganti lauk. Ya, selanjutnya yaitu mengenai metode pengemasan. Metode pengemasan yang akan kita gunakan untuk produk kerupuk paru ini yaitu yang dikemas secara manual, yang dimana bahan pengemasan itu terbuat dari plastik standing pouch. Yang selanjutnya itu pelabelan, pelabelan, yang dimana produk kerupuk paru ini memiliki logo produk. Selanjutnya umur simpan untuk produk kerupuk paru ini yaitu selama 3 bulan, yang dimana dalam kondisi penyimpanan disimpan dalam kemasan yang tertutup rapat pada suhu ruang 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu target konsumen, di mana target konsumen untuk bisnis produk kerupuk paru ini yaitu seluruh kalangan masyarakat yang ingin mencari lauk pengganti yang berkhasiat dan bermanfaat untuk tubuh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Oke, terima kasih saudara saya. Lanjut ke oke teman-teman. Jadi seperti yang dijelasin sama teman-teman saya sebelumnya. Jadi kita di sini tuh bakal membahas suatu bisnis model kanvas. Nah, dari itu seperti yang dijelasin tadi, apa sih bisnis model kanvas itu? Nah, ini tuh seperti yang dibilang bisa dibilang gambaran umum dari bisnis kita sendiri. Bagaimana cara kita merancang, menganalisis, mengembangkan model bisnis ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar di sini ada 9 elemen dari bisnis model kanvas sendiri. Baik dari key partners, key activities, key resource, value proposition, dan lain-lain. Nah, izinkan saya menjelaskan terkait rancangan bisnis kita dari bisnis model canvas yang sudah kita buat. Oke, mungkin pertama kita ke customer segment terlebih dahulu dari yang sepaling kanan. Nah, apa sih customer segment ini? Bagaimana cara kita menarik ke target dari pelanggan kita, terus bagaimana cara kita mengetahui kemana sih lebih tepatnya bisnis kita akan kita perjualbelikan. Nah, itulah maksud dari customer segment itu sendiri. Nah, jadi dari kelompok kami menargetkan pelanggan kita itu ada beberapa kategori seperti pecinta olahraga karena kerupuk paru ini seperti yang kita tahu dia kaya akan protein. Jadi bisa dibilang ini bisa menjadi suatu camilan pengganti lauk jika kita ingin membutuhkan protein yang banyak. Milenial dan Gen Z, warung makan, online customers, toko kelontong, pecinta camilan gurih dan khas. Nah, untuk selebihnya ini seperti yang kita tahu, um, target pasar yang kita cantumin ini bersinambungan sama beberapa dari elemen yang lain seperti toko kelontong, warung makan, karena kita ingin membangun kerjasama itu sendiri. Oke, lanjut ke customer relationship. Nah, customer relationship ini sendiri apa sih yang akan kita tawarkan kepada para pelanggan kita? Hubungan yang akan kita bangun dari pelanggan kita tuh seperti apa? Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan terkait produk kita kepada para pelanggan kita. Seperti yang kita tahu, kita di sini baru memulai bisnis. Nah, dari kami sendiri ingin mendapatkan ide yaitu memberikan sampel trial produk kepada pembeli pertama. Jadi tentu saja kita pengen menarik kepercayaan mereka dari memberikan mereka suatu rasa dari salah satu produk kita sehingga mereka bisa tertarik dan membelinya. Tentunya fast respon dan ramah itu menjadi salah satu kewajiban kita kepada customer. Diskon dan promo mungkin dari kepada para toko kelontong atau beberapa pelanggan kita yang sudah sering membeli. Lalu tentu saja kita tidak menutup telinga kepada masukan dari customer. Apapun yang teman-teman merasa ke produk kita kurang, maka kita akan tetap memasukkannya ke dalam masukan dan kita akan perbaiki untuk produk ke depannya. Lanjut ke channels. Channels ini seperti saluran ya. Bagaimana cara kita ngejangkau pelanggan kita, menyampaikan proposisi nilai, atau bagaimana cara kita
mempromosikan apa saluran kita terkait produk kita ini. Nah, jadi di sini ada tiga cara dari kita sendiri, yaitu e-commerce, media sosial, dan marketplace. Nah, seperti namanya sudah jelas, sepertinya tidak perlu dijelaskan. Kita lanjut ke value proposition. Nah, terkait value proposition ini sendiri terkait nilai dari produk kita, nilai utama yang kita tawarkan kepada pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa nilai yang bisa dibilang lebih dari kerupuk paru kita, membedakan keruan produk kita daripada produk yang lain. Contoh, renyah, gurih dan higienis, menggunakan paru asli, bukan campuran, khas tradisional, inovasi rasa modern, pedas original, bahan baku dan tambahan berkualitas, kemasan praktis dan lama. Lanjut, key activities, aktivitas utama kita dalam produk ini yaitu produksi dan pengemasan, pengembangan variasi rasa, dan distribusi ke channelsnya. Contohnya, nah ya channelsnya tiga tadi, e-commerce, media sosial, dan marketplace. Lanjut, key partners. Kerjasama kita dalam produk kita ini, jadi kita udah merencanakan beberapa kerjasama, tentunya yang bermanfaat untuk kita, kemitraan dengan peternakan lokal dan pemasok paru sapi supaya mendapatkan paru sapi yang berkualitas dan tetap segar. Lanjut, produsen rempah dan bumbu lokal. Nah, buat supaya kita tetap ada pemasukan dari rempah dan bumbu lokal kita supaya lebih terjaga dan lebih bisa mendistribusikan dengan tepat waktu. Lanjut, distributor dan pengecer seperti toko kelontong, warung makan, dan lain-lain. Kemitraan dengan platform e-commerce dan marketplace. Nah, tentu saja kita bakal mengembangkan ke online dan juga ke offline sesuai dari produk kita nih, dari tujuan kita. Lanjut, ada cost structure. Nah, jadi di cost structure ini biaya-biaya yang kita keluarin dari produk kita ini ada beberapa, yaitu biaya bahan baku, produksi, kemasan dan label, promosi dan iklan, serta distribusi dan pengiriman. Jadi sini sudah jelas. Kita lanjut ke yang terakhir, revenue stream. Revenue stream itu asal dari pendapatan bisnis kita. Asal dari pendapatan bisnis kita sendiri itu bisa dibilang pertama dari penjualan eceran perbungkus. Untung dari situ modalnya bisa kita balikan dan untungnya mungkin bisa kita putar kembali. Lanjut ke penjualan grosir untuk reseller dan rumah makan. Nah, oke, untuk itu bisnis model Canva kita. Lanjut next. Hmm, rencana pemasaran dan analisa pesaing. Lanjut. Nah, terkait rencana pemasaran kita bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama kita bakal ngelakuin analisa pasar terlebih dahulu untuk melihat target-target dari pasar kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, anak customer segmen tadi ya di milenial dan Gen Z dan pecinta olahraga segala macam. Jadi minimal sekiranya berusia 18 sampai 35 tahun. Terus pasar potensial juga e-commerce, toko kelontong dan lain marketplace dan lain-lain. Nah, terus menganalisa pesaing kita dan segala macam kompetitor untuk melihat kualitas mereka dan apa sih yang mereka nilai dari nilai utama dari produk mereka sehingga kita bisa mengembangkan produk kita kembali. Lanjut ke tujuan pemasaran kita. Nah, di tujuan pemasaran ini kita sudah menargetkan 6 bulan pertama tuh kita 240 bungkus, mendapatkan minimal 4 reseller aktif pelanggan dan mencapai 5.000 pengikut di media sosial sebagai upaya memperkuat pemasaran digital. Lanjut di strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ini ada beberapa yang sudah kita cantumin yaitu identifikasi pasar terlebih dahulu, penempatan produk sebagai oleh-oleh, lalu promosi, kuliner, terus interaksi dengan pelanggan, diskon dan program loyalitas. Oke, kita lanjut. Bauran pemasaran. Nah, dari bauran pemasaran ini kita ada beberapa yaitu beberapa varian seperti balado, original, chili oil. Terus dikemasnya menggunakan kemasan standing pouch, harga kisaran 25.000 sampai 400.000 untuk 100 gram, 1 sampai 250 gram dan lain-lain. Lanjut ke timeline. Di timeline sudah kita atur di bulan pertama kita fokus pada branding, bulan kedua peluncuran lunak dan perekrutan reseller, bulan ketiga perluasan ke marketplace dan bulan kelima sampai keenam evaluasi serta ekspansi distribusi offline. Lanjut evaluasi ya evaluasi yang tetap kita akan lakukan evaluasi untuk produk kita sendiri. Oke, next. Oke, analisa pesaing akan dijelaskan oleh teman saya, Atika Elvina.
Oke, selanjutnya ada analisa pesaing. Di sini persaingan di pasar kerupuk paru itu cukup ketat, terutama dari UMKM lokal yang menawarkan harga yang lebih murah, namun kurang konsisten dalam kualitas rasa dan kemasannya. Sebagian besar produk pesaing masih dikemas secara sederhana, sehingga kurang menarik di era digital. Paru Kriuk memiliki peluang untuk unggul dengan menawarkan produk yang lebih higienis, bersertifikat PIRT, dan dikemas modern. Dukungan strategi pemasaran digital juga menjadi keunggulan dibanding pesaing yang masih fokus pada penjualan tradisional. Next. Selanjutnya ada analisis resiko. Next. Nah, di analisis risiko ini di analisis risiko ini ada risiko bahan baku, di mana ketersediaan paru sapi itu tidak stabil dan harganya fluktuatif. Terus yang kedua ada risiko ketahanan produk, di mana kerupuk mudah melembab karena udaranya yang lembab. Terus selanjutnya ada risiko persaingan harga. Pesaing menawarkan harga yang lebih murah, perlu edukasi nilai lebih produk ke konsumen. Selanjutnya ada resiko regulasi, di mana perubahan regulasi bisa jadi hambatan penting untuk melengkapi perizinan sejak awal. Terus yang terakhir ada resiko pemasaran digital. Next. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil penyusunan laporan ide bisnis kerupuk paru, dapat disimpulkan bahwa produk ini itu memiliki potensi pasar yang cukup besar di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pecinta kuliner tradisional, di mana dengan memanfaatkan bahan baku lokal berupa paru sapi, produk ini itu mampu menghadirkan cemilan yang tidak hanya lezat dan gurih, tetapi juga bernilai gizi yang tinggi. Perencanaan bisnis yang disusun melalui pendekatan bisnis model kanvas, strategi pemasaran digital yang menyasar generasi muda itu, serta analisis resiko yang mendalam menunjukkan kesiapan usaha ini untuk dikembangkan lebih lanjut secara profesional, ditambah dengan prototipe produk yang sudah tersedia dalam beberapa varian. Bisnis kerupuk paru ini memiliki daya saing dan diferensiasi yang lebih jelas dibanding produk serupa di pasaran. Next. Nah, di sini ada saran untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, disarankan agar yang pertama itu menjalin kerjasama yang solid dengan pemasok paru sapi agar kualitas bahan bakunya itu tetap terjaga. Terus yang kedua melakukan inovasi produk secara berkala, baik dari segi varian maupun desain kemasan. Gunanya itu untuk mengikuti tren pasarnya. Terus yang ketiga ada meningkatkan kapabilitas pemasaran digital dengan strategi konten yang konsisten dan kolaborasi dengan influencer kuliner lokal. Terus yang selanjutnya ada mengurus perizinan legal seperti PIRT dan halal MUI sedini mungkin agar dapat memperluas jangkauan pemasaran ke skala nasional. Terus yang terakhir itu menyusun sistem evaluasi berkala terhadap performa bisnis agar dapat melakukan penyesuaian strategi sesuai dinamika pasar. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, usaha kerupuk paru itu diharapkan dapat berkembang menjadi bisnis kuliner lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan berikutlah terkait produk kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kami akan evaluasi lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.